bombastic side eye, criminal offensive side eye. Mati bohong. Oke, dah on nih. Atau cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak, salam pramuka. Salam. Kelompok 5, paham. Yang kanan, kanan. Yang kiri, kiri. Tepuk pramuka. Kenalan dulu yuk sama kita. Perkenalkan, saya Indosari, NIM digit terakhir 175. Perkenalkan, aku Wafikotu Sariro dengan NIM digit terakhir 187. Halo, perkenalkan namaku Dela Liana Masrifa, NIM 194. Perkenalkan, nama saya Putri Septiana Dewi, NIM digit terakhir 202. Bantu, A. Kami dari kelompok 5. A. Siap untuk menyajikan materi. Tua Gempat, kelompok 5, sikat. Baik, untuk materi yang pertama saya mau menjelaskan tentang Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan. Bertujuan membentuk watak, akhlak, budi pekerti luhur generasi muda melalui kegiatan luar ruangan. Organisasi ini berlandaskan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Berupaya membina kepribadian beriman, disiplin, dan cinta tanah air. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada struktur organisasi gerakan kepramukaan. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun secara vertikal dari tingkat nasional hingga ke satuan terkecil yang ada di sekolah. Untuk komponen utamanya yaitu yang pertama ada majelis pembimbing atau biasanya disingkat dengan kata MABI. Ini berfungsi untuk memberikan bimbingan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir dan juga gugus depan. Dan di MABI ini yaitu terdiri dari yang pertama ada MABI nasional yang dipimpin oleh Presiden RI, yang kedua ada Mabida atau di tingkat daerah yang dipimpin oleh Gubernur, yang ketiga ada Mabicak yaitu di tingkat cabang atau kabupaten yang biasanya dipimpin oleh Bupati, dan yang keempat ada Mabinar yaitu di tingkatan ranting dan biasanya dipimpin oleh camat, dan untuk yang terakhir ada Mabibus yaitu di gugus depan atau biasanya dijabat oleh kepala sekolah. Dan untuk yang kedua ada kuartir atau badan pengelola. Badan pengelola ini juga ada tingkatannya ya, yaitu yang pertama ada Kuarnas atau Kuartir Nasional, biasanya dia ada di tingkat pusat, dan yang kedua ada Kuarda di tingkat daerah, dan ada Kuarca, dan untuk yang terakhir ada di tingkat ranting yaitu ada Kuaran. Dan untuk yang ketiga ada satuan organisasi utama yang yaitu ada gugus depan, yaitu satuan terdepan sekaligus penyangkalan peserta didik. Yang kedua ada satuan karya pramuka atau SAKA. Yang keempat ada badan kelengkapan lainnya yaitu biasanya ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dan untuk yang kedua ada Dewan Kerja yaitu wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pandega di tingkat kuartir. Yang ketiga itu ada Lembaga Pendidikan Kader. Dan untuk tingkatan yang terakhir ada tingkatan peserta didik. Biasanya ini didasarkan pada usia ya, anggota pramuka dibagi menjadi ada tingkat siaga biasanya usia 7 sampai 10 tahun, lalu penggalang di usia 11 sampai 15 tahun, lalu penegak di usia 16 sampai 20 tahun, dan yang terakhir di pandega di usia 21 sampai 25 tahun. Berikutnya saya akan menjelaskan peran majelis pembimbing dalam gerakan pramuka. Majelis pembimbing atau MABI dalam gerakan pramuka adalah badan yang memberikan bimbingan, bantuan moral, organisasi, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gugus depan, satuan, dan kuartir. MABI berperan krusial dalam memfasilitasi pendidikan karakter, memastikan kegiatan belajar sesuai AD atau ART, dan mengusahakan dukungan dana atau finansial dari pemerintah maupun masyarakat. Berikutnya adalah peranan utama MABI dalam gerakan pramuka. 1. Bimbingan dan arahan, memberikan nasihat, dukungan moral, dan arahan strategis agar kegiatan kepramukaan berjalan secara berkelanjutan dan konsisten. Yang
Yang kedua ada dukungan fasilitas, material atau finansial, mengusahakan kesempatan bantuan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan. Yang ketiga ada bantuan organisatif atau membantu memecahkan masalah organisatoris termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota serta cita gerakan pramuka. Yang keempat ada konsultasi, menyampaikan aspirasi masyarakat dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh gugus depan satuan atau kuartir. Yang kelima ada partisipasi aktif, terlibat dalam musyawarah dan kegiatan-kegiatan ditindaknya seperti kepala sekolah sebagai ketua Mabigus. Baik, selanjutnya ada gugus depan. Gudep adalah ujung tombak gerakan pramuka karena disinilah pembimbing langsung terjadi. Wadah pembina, tempat berkumpulnya anggota muda, siaga, penggalak dan pendegak. Pelaksanaan pendidik, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan yang menarik, sehat dan berkarakter sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Administrasi anggota, pengelolaan pendaftaran tingkat SKU, TKU, dan data anggota di tingkat paling dasar, biasanya berbasis sekolah atau wilayah. 2. Khawatir adalah perangkat pengelolaan yang berfungsi sebagai pusat koordinat dan pelayanan di tingkat tertentu, ranting, cabang daerah hingga nasional. Pengelolaan organisasi, pengaturan administrasi organisasi dan hukum gerakan pramuka di wilayahnya. Pusat pelatihan, pengelolaan pusat pendidikan dan pelatihan Pusdiklat bagi para pembina dan pelatih, koordinat kegiatan, perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan besar lintas Gudep seperti jambore, raimuna atau lomba tingkat. Hubungan masyarakat, menjalani kerja sama dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendukung kegiatan pramuka. Selanjutnya ada falsafah kepramukaan. Falsafah kepramukaan adalah kumpulan gagasan dan nilai mendasar yang menjadi landasan bagi setiap anggota gerakan pramuka dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Di Indonesia, falsafah ini berakar urat pada nilai-nilai Pancasila serta kode kehormatan pramuka. Secara ringkas, falsafah kepramukaan mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, landasan, idil atau Pancasila. Seluruh kegiatan kepramukaan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencakup pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup sendiri dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungannya. Yang kedua, prinsip dasar kepramukaan atau PDK, yaitu menurut Kuartir Nasional, prinsip dasar ini meliputi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa, tanah air, sama manusia, dan alam seisinya. Peduli terhadap diri pribadi, yakni pengembangan mental, moral, dan fisik. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang ketiga ada kode kehormatan atau Trisatya dan Dasa Dharma. Ini adalah norma atau standar tingkah laku anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada Trisatya. Trisatya merupakan janji setia anggota pramuka untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama, serta menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma yaitu merupakan 10 ketentuan moral yang mencakup sifat-sifat luhur seperti cinta alam, patriotisme, kepatuhan, ketabahan, kesederhanaan, atau hingga kemandirian. Falsafah ini bertujuan membentuk karakter kaum muda agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jalan-jalan ke kota Paris. Cakep! Jangan lupa ke Salatiga. Kalau ada kelompok yang manis, pasti itu kelompok 5. Behind the scene. Jalan-jalan ke kota Paris.